Mungkin Gelby bisa kasih recap sedikit nih apa yang udah terjadi di pasar keuangan baik di Indonesia ataupun di luar negeri selama 2022 saat ini gitu. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi, Ya. pergerakan pasar di tahun ini bisa dibilang agak volatile, mulai dari tensi geopolitical between Russia, Ukraine yang pasti udah kalian dengar berkali kalau live-live seperti ini. Mm-mm. Uh, Pasar saham kita sih awalnya masih rally sampai Mm-mm. sekitar Mei gitu. Tapi tensinya makin tinggi, ada isu inflasi juga yang came into the picture, mendorong tren kenaikan suku bunga dan itu semua kayak hal yang bikin pasar saham maupun di dalam negeri dan di luar negeri juga terkoreksi. So, ya seperti itu sih kondisinya. Oke, oke. Tapi yang so far yang dari Shalendra sendiri yang paling penting ini yang terjadi yang bisa mempengaruhi selama kurang lebih selama setahun terakhir ini kira-kira apakah dari kenaikan tingkat suku bunga ataupun dari isu resesi nih yang mungkin hangat dibicarakan beberapa bulan lalu nih Gel. Iya, definitely sih dari tingginya inflasi Ya. dan itu kan para bank sentral semua ada tren kenaikan suku bunga secara global dan Mhm. itu sebenarnya hurts businesses, especially banyak yang kalau bisnis-bisnis yang punya utang, beban mereka akan lebih meningkat dan itu emang tujuannya untuk cooling down inflasi dan emang bakal ada potensi resesi. Tapi kalau dari sini sih kita lihat Indonesia belum ada sinyal-sinyal untuk resesi, belum Ya. sih. Hopefully jangan ya Gel, karena kita baru lagi masa pemulihan nih gitu. Nah, terus juga sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, mau ingetin juga buat para smart investor yang baru join untuk kalau ingin bertanya silakan di kolom komentar ataupun di kolom Q&A yang udah ada di fitur di IG Live hari ini ya. Nah, kan tadi Gelby sempat singgung nih beberapa bank sentral itu baik dari Indonesia ataupun dari global sendiri mulai meningkatkan suku bunganya ya kemarin itu mulai dari bulan Maret atau nggak salah atau Februari April gitu ya. Nah, kalau dari Bank Sentral US sendiri nih, Gal, yang untuk nanti kita nantikan pada malam hari ini ataupun Kamis dini hari nanti gitu. Kira-kira dari view dari Shalendra Capital ini proyeksinya seperti apa untuk kenaikan tingkat suku bunga US Oke, sendiri? tingkat suku bunga again I will related to inflasinya ya. Jadi Hmm. inflasi di US itu udah mulai melanda, tapi level inflasinya itu masih tinggi secara historis. So, karena ini tampaknya Bank Sentral Amerika sih masih akan menaikkan suku bunga ke depan, meskipun tidak se-hawkish sebelumnya. Dan Ketua The Fed, Jerome Powell juga sempat mengatakan Hmm. bahwa akan ada perlambatan untuk mereka menaikkan suku bunga, dan perlambatan ini akan mulai dari FOMC meeting yang ya kita nantiin di Desember. So, Hmm. pelaku pasar juga berekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga palingan instead of 5 basis seperti last time, mungkin sekarang lebih bertahap 50 basis at a time. Dan dengan asumsi tersebut, mungkin by May next year, Oke. uh, itu udah sampai peak-nya. Hmm. Terminal kita prediksi di rentang 4,75 sampai 5%. Oke, menarik. Jadi mungkin nanti akan kita melihat penurunan suku bunga mungkin di second half 2023 ya, Gap, berarti Gap. Ya, first half. Ya, second Oh, oke. Q. Second Q, oke. Berarti late second Q lah ya, berarti ya, Gap ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari dalam negeri sendiri nih, kan Bank Indonesia baru menaikkan suku bunganya pada 22 Desember mendatang gitu ya, Gil. Nah, kalau dari Shalendra sendiri, ini apakah melihat BI akan masih melakukan forward looking dengan menaikkan maybe 50 basis point atau oke, mereka agak rendah dulu 25 basis point untuk sedikit cooling down nih untuk perekonomian kita sendiri. Iya, kalau di Indonesia sendiri, ya inflasinya juga udah di sekitar 6%-an dan tapi sebenarnya BI itu
has been hiking it as forward-looking measures kan, Yes. pre-gitu. And for Indonesia, I think rate hike-nya akan lebih slowing down in first Q, mungkin 5 basis juga. Nah, kalau di second Q akan udah mulai di pause. Jadi either mereka akan tahan di level itu aja, dan kalau dinaikin maksimal mungkin 25 basis juga. Oke, I see. Jadi mungkin nanti pada saat The Fed mulai melambat, BI juga mungkin jadi cenderung pause ya Gel kayak gitu. Oke. Nah, kan ini ada sebuah event yang mungkin menarik perhatian para investor juga kan, biasanya kalau udah mendekati tahun-tahun politik nih Gel. Jadi para investor agak sedikit bingung nih, apakah saya masuk ke reksadana pendapat tetap berbasis obligasi negara ataupun korporasi ataupun reksadana saham gitu. Nah, mungkin bisa ada sektor-sektor apa aja yang kemungkinan nanti bisa terdampak oleh adanya event politik ini, Gap? Oke, so ini menarik banget sebenarnya. Shalina juga pernah bikin riset tentang kayak IHSG around tahun lalu, kayak menjelang pemilu, dan based on that, IHSG itu around pemilu kayak 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah pemilu, 5 kali pemilu terakhir itu positif. Dan di 6 bulan sebelum pemilu, aku cek rata returnnya sebesar 41,2%. Itu 6 bulan sebelum untuk IHSG doang. Dan bulan setelah pemilu itu sekitar 18,2%. So masa pemilu secara historis itu emang menguntungkan pasar saham. Dan kalau by sektor yang konsisten positif di 5 masa ini juga basic industries, telekomunikasi, dan juga keuangan. So maybe para investor bisa melirik sektor-sektor itu pas udah menjelang pemilu tahun depan di sekitar November. Atau kalau nggak mau ribet gitu sekalian beli indeksnya aja, karena return IHSG secara historis juga lumayan menarik. Jadi lebih cenderung ke reksadana saham atau reksadana indeks sih. Oke, I see. Jadi kalau kita bisa lihat mungkin itu berarti mulai Agustus 2023 para smart investor ini disarankan untuk mulai masuk ya Gap ya, mungkin secara bertahap atau langsung lamsam gitu ini Gap. Iya, boleh secara bertahap dulu karena obviously tahun pemilu mungkin masih akan ada kayak volatilitas yang sisa-sisanya dari tahun ini. Jadi we don't know. Secara historis sih emang gitu. Jadi we never know kalau kedepannya pemilu yang kali ini akan sama. Tapi boleh dicoba dulu secara bertahap, dan kalau returnnya ya bisa. Oke. Nah, berarti kalau untuk kira-kira untuk para smart investor nih yang untuk kita melewati first half 2023, kira-kira yang bagus itu kita berinvestasi di reksadana apa nih Gel gitu dari Shalendra sendiri? Kalau di first half 2022, maybe untuk Shalendra kita masih fokus on produk unggulan kita, which is Shalendra pendapatan tetap premium. So dan juga Shalendra Dana Kas. So momen yang penuh dengan kayak ketidakpastian gitu seperti sekarang, direkomendasiin untuk berinvestasi pada produk yang tidak terlalu volatile dan bisa menjaga nilai supaya tidak tergerus oleh inflasi. Jadi bukan berarti hold all cash, tapi cari produk-produk yang bisa dibilang safer dan kayak produk yang high volatilitas lah. Jadi kalau Shalendra pendapatan tetap premium itu isinya mostly obligasi korporasi yang durasinya pendek, dan itu nggak terlalu nggak terlalu volatile, nggak terlalu sensitif terhadap inflasi atau pergerakan suku bunga karena durasinya pendek gitu. Oke.
Nah, ini kalau mungkin sedikit apa namanya bocoran gitu, mungkin banyak mungkin dari smart investor yang belum mengenal Shalendra pendapatan tetap premium lebih dalam lagi nih, Gel. Nah, ini kira-kira yang bagus tuh apakah setiap bulan ataupun kalau punya duit langsung masuk gitu, Gel, hingga dan tunggu aja hingga nanti late second Q yang tadi Gelby bilang untuk bisa mulai switch ke reksadana saham ataupun reksadana indeks gitu. Iya, kalau saran saya sih kalau udah punya duitnya, mendingan lump sum aja kalau reksadana yang bentuknya kayak gini. Kayak pasar uang atau pendapatan tetap yang basis obligasi korporasi seperti SPTP. Kalau diperhatiin itu NAB-nya biasanya kayak naik gitu. Slowly kalau ada tiket pun itu kecil, tapi generally trennya naik. Jadi lebih disarankan untuk lump sum daripada beli bertahap karena bulan depan itu NAB akan naik, jadi akan ketinggalan NAB yang murah pada hari ini gitu, yang lebih murah. Oke, jadi emang harus kalau udah punya duit langsung masuk ke Shalendra pendapat tetap premium ya, Gap ya, untuk enjoying the return gitu in the next month ataupun in next few months gitu ya. Oke, mau ngingetin lagi juga buat para smart investor yang ingin ada pertanyaan kepada Shalendra ataupun terutama kepada Gelby ya untuk mengenai gimana sih cara kita memperbaiki portofolio kita atau mengantisipasi ketidakpastian di 2023, itu feel free untuk bertanya di kolom komentar ataupun di kolom Q&A ya. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab sendiri dengan Gelby. Oke. Nah, ini kan ada kemarin isu yang sedikit menarik nih yang sempat panas beberapa bulan lalu di mana resesi orang-orang membahas tentang resesi gitu ya. Nah, ini apakah ancamannya ini masih nyata atau masih tinggi gitu di tahun depan atau agak sedikit ada pengurangan nih, karena kita tahu bahwa kemarin China memutuskan untuk sedikit melonggarkan ya zero COVID policy mereka gitu. Yeah, so as I said kayak in the beginning, resesi ya ini emang hot topic, tapi kondisi makroekonomi Indonesia itu kayaknya belum di tahap resesi, dan and even if there is, aku mau jelaskan dikit something about kayak economic atau business cycle gitu, siklus ekonomi. Ya, silakan. Itu kan fenomena yang selalu terulang di pasar, kayak beberapa tahun sekali. Jadi ada let's say ekspansi, terus peak, terus kontraksi, bottom, kayak recovery, itu akan terulang lagi terus dan menerus. Dan sebenarnya di setiap fase business cycle itu akan ada kelas aset yang sebenarnya outperform yang lain. Jadi even if kita ada di fase business cycle yang resesi atau apa, pasti akan ada something untuk ditaruh duit, karena kalau saat inflasinya lagi tinggi atau apa dan kita malah nggak taruh, kita hold all cash, nggak taruhin investasi di mana-mana, malah inflasi akan kayak eat on your returns, kayak bakal jadi negatif gitu. Jadi pesan saya sih cuman untuk pilih yang cocok untuk setiap fase business cycle gitu, maupun itu resesi atau lagi boom gitu. Oke. Nah, mungkin tadi kan Gaby mengatakan bahwa kita masih strong ya, dan hopefully emang benar-benar strong hingga 2023 gitu, atau bahkan kita bisa jadi leading terutama di regional ya, Gaby. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin view per quarter untuk di 2023 agar teman-teman di sini bisa mempersiapkan nih, Gaby, untuk kuartal 1 aku mesti investasi di mana gitu hingga kuartal 4 2023 gitu, Gaby. Oke, boleh. So, untuk kuartal 1 di dalam negeri sendiri sih, kuartal 1 dan 2 sebenarnya, prediksi inflasi itu masih akan tinggi di sekitar 5-6%. Dan ini bisa dibilang karena low base effect. Kalau ingat, kayak di awal tahun ini inflasi Indonesia masih lumayan rendah. Jadi low base akan membuat inflasi di tahun depan itu agak tinggi untuk first half at least. Dan karena ini BI masih akan melanjutkan kenaikan suku bunganya, tapi as before juga kecil, maybe max 25 basis di periode itu. Dari
sisi nilai tukar rupiah, we can see kalau di kuartal 1 dan 2 itu indeks dolar akan mulai like weakening. Jadi rupiah berpotensi akan menguat terhadap US dollar. Dan untuk periode seperti itu, produk pilihan adalah Shalanda Dana Kas atau Raksadana Pasar Uang, atau bisa mengambil momentum dari obligasi negara karena nilai tukarnya akan lebih stabil, membuat obligasi itu akan rally. Jadi either Shalanda Dana Kas atau SPTP gitu. Oke. Nah, untuk kalau dari Q3 dan Q4 nih, Gal, gimana? Iya. Untuk Q3, seharusnya inflasi ini udah mulai mereda, udah turun di bawah level 4%-an. Dan BI diprediksi untuk udah stop menaikkan suku bunga atau mungkin mulai potong rate cuts ya. Dan rupiah juga diprediksi akan lanjut menguat.